Baik, terima kasih Mbak Indah dan juga tim Olah Karsa yang sudah mengundang Carbonetics. Saya Bimo dari Carbonetics dan kami adalah project developer Ecosystem Restorations Company, boleh di next. 6 tahun kami berfokus ke tadi juga Blue Carbon Ecosystem ya Pak, posisi kami di Coastal Sea gitu ya. Dan 3 tahun belakangan kami juga merambah untuk ke ekosistem gambut. Dan 1 tahun ke belakang kami juga di mineral soil forest. Tapi ada satu hal dari 6 tahun ke belakang yang tidak berubah. Tadi seperti kata Pak Riza juga, pada saat develop nature-based solutions atau land-based project, elemen dari community, ya, livelihood of the community, dan juga ada elemen protecting biodiversity, itu sangat penting gitu ya. Jadi di on top of the climate impact atau carbon impact. Dan sebenarnya saya dapat mandat Mbak Indah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang nature-based solutions, yang kedua tentang bagaimana kita memonitor nature-based solution at scale, jadi hektarannya besar, sama yang terakhir bagaimana kita embed the community di dalamnya gitu ya. Di sini memang kami telah bekerja sama, jadi kita nggak bisa di sini tanpa dukungan private sector. Salah satunya PIS Pak Eka. Jadi one of the kita bekerja sama dengan 200 company. Dan saat ini juga kita juga ada beberapa pilot projects di small scale project yang kita hitung yang namanya social return of investment. Mungkin kalau teman-teman dari impact space atau di corporate sustainability sangat aware, di mana $1 atau Rp1 yang diinvestasikan di project kami menghitung ada Rp2 yang social value in return yang kami deliver, di mana di dalamnya juga ada income increase dari community. Kami juga B Corp certified corporations. Mungkin bisa di next. Mengapa Carbonetics fokus di nature-based solutions, terlebih di blue carbon dan juga peatland? Kita mendukung NDC Indonesia Net Zero Emissions by 2050, di mana di dalamnya di situ ada Volume Net Sink by 2030. Indonesia membutuhkan dana Rp239 triliun, di mana 60%-nya dikontribusikan oleh private sector. Jadi mungkin di sini dari angka ini ya, sourcing-nya dari Ministry of Environment and Forestry di periode lalu, sebagai private sector memang punya pivotal role atau kontribusi yang besar untuk membantu Indonesia mencapai targetnya dalam sisi konservasi. Dan berbicara tentang VOLU atau forestry and other land use, blue carbon dan juga peatlands itu kontribusinya besar. Next. Contohnya saja blue carbon ini dapat store up to 10 times, 10 kali lipat karbon dibanding ekosistem di terestrial. Bukan berarti terestrial tidak penting, dua-duanya harus diprotect at the same time. Dan ini terdiri dari tadi ada mangrove, seagrass, salt marsh dan sebagainya. Next. Dari learning 6 tahun ke belakang, ada satu hal yang kami pelajari di Nature Based Carbon Project, bahwa key success adalah bagaimana community engagement. Jadi bagaimana local community di project site itu tidak hanya menjadi beneficiaries, tapi mereka menjadi aktor, mereka menjadi center, mereka menjadi at the heart of conservation effort, mereka menjadi advocate gitu ya. Pertama, engagementnya kami realize bahwa economic engagement itu sangat penting, bagaimana kita menjawab tantangan ekonomi. Yang kedua, baru masuk ke dalam story conservations. Di sini salah satu yang kami lakukan juga di Kepulauan Riau, itu ada yang namanya rumah rendah karbon, di mana di sini komunitas dibuatkan koperasi untuk mereka dapat berbisnis secara sustainable. Mulai dari sustainable aquaculture, waste bank dan sebagainya. Tergantung daripada local context di sana. Next. Study case dari project kami yang lain adalah ini ada di Tanjung Pakis gitu ya. Dan ini juga kita replicate di bigger carbon project di other sites. Di mana pada saat kita mulai untuk melakukan designing a project, sangat penting kita untuk melakukan FGD, FPIC, benar-benar melihat sebenarnya kebutuhan di masyarakat seperti apa. Kita buat yang namanya theory of change,
dari mulai input, activity, output, outcome, dan yang at the end of the day kita membuat yang namanya impact matrix sehingga kita bisa menghitung social return of investment. Next. Tapi mungkin memonitor impact dari project 10 hektar versus 100.000 hektar itu tidak sama. Di sini Carbonetics di in-house team kita develop juga tools bagaimana kita juga bisa memonitor secara at scale. Di sini yang sedang kami kerjakan adalah pasti mungkin cukup standar ya di remote sensing dan sebagainya, tapi yang juga kami sekarang sedang kembangkan, yang kami pakai internally adalah AI model untuk land cover classification dan juga canopy height. Nah ini memang belum publicly kita buka servisnya, tapi at least sekarang di project-project Carbonetics kita menggunakan itu. Untuk secara long term, ini akan saving cost untuk measure impact dari project, ini akan juga increasing transparency dan juga accuracy. Kami sadar setiap kami memonitor menggunakan automation, kami juga harus memprovide yang namanya error percentage gitu, bagaimana versus ground truthing. Next. Ini ada beberapa proyek-proyek kami ya terletak di Kalimantan dan juga Sumatera, dan dari total 200.000 hektar bisa generate carbon credit di angka 2 juta ton CO2 equivalent per year. Dan open untuk collaboration bersama rekan-rekan semua. Next. Terima kasih.